Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Topsys di Microsoft Excel. Nah, jadi Topsys itu merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang tahun 1981. Nah, jadi Topsys itu menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih itu harus mempunyai jarak yang terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu pemberian beasiswa. Nah, dari metode Topsys ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita buat matriks keputusan yang ternormalisasi, kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, kemudian kita tentukan matriks solusi ideal positif dan juga negatif, lalu tentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian kita tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Oke. Kemudian bagaimana langkah-langkah dan perhitungannya? Oke. Nah, jadi yang pertama itu setelah nanti kita tentukan kriterianya itu dan kita tentukan nilai dari setiap alternatif, baru kita lakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, jarak tempat tinggal, nilai rata-rata ujian nasional, dan kesanggupan tinggal di asrama. Kode kriterianya itu ada C1 sampai C5. Kemudian di sini ada atribut cost sama atribut benefit. Nah, untuk atribut cost atau biaya itu, jika nilainya semakin kecil itu maka semakin baik. Sebaliknya untuk benefit, jika nilainya semakin besar, maka nilainya itu akan semakin baik. Nah, kemudian ada bobot. Nah, bobot ini untuk menentukan kriteria mana yang lebih diutamakan, dan jika semakin besar bobotnya itu, maka semakin diutamakan juga kriteria tersebut. Nah, kemudian kita tentukan nilai dari setiap alternatif. Di sini ada 3 alternatif dan ada 5 kriteria dengan masing-masing nilai yang sudah ditentukan. Nah, untuk pemberian nilai ini biasanya itu dibuatkan sebuah rentang dengan beberapa keterangan khusus. Dan pembuatan rentang itu tergantung dari studi kasus yang terjadi saat itu. Oke, kemudian untuk perhitungan SPK menggunakan metode Topsys, yang pertama itu kita buat dulu matriks keputusan yang ternormalisasi. Di sini kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk mencari nilai pembagi itu, ini menggunakan rumus ini, yaitu dengan mencari akar dari masing-masing kriteria ini dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya ini. Nah, untuk yang bagian ini juga sama menggunakan rumus tadi. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari RIJ-nya itu, di sini kita gunakan rumus ini, yaitu nilai dari C1 kriteria 1 ini kita bagi dengan hasil pembagi yang sudah kita cari tadi, sama juga dengan C2 sampai C5. Nah, untuk yang alternatif kedua juga sama seperti itu. Jadi nilai dari kriteria itu dibagi dengan pembagi ini. Nah, misalnya di sini untuk C5 alternatif 1 itu
yaitu G14 bagi dengan F21. Kemudian langkah kedua yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, di sini rumusnya sama, yaitu YIJ sama dengan WI kali RIJ. Nah, nanti nilai dari pembobotan ini kita kalikan dengan dari hasil dari matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, di sini untuk yang A1 kriteria pertama itu nilai dari C1 pada matriks ternormalisasi itu kita kalikan dengan bobot ini, bobot pada C1 yaitu 5. Kemudian menghasilkan nilai ini, nilai 2,88675 sama juga dengan nilai C2. Di sini berarti nilai dari C2 pada alternatif 1 diternormalisasi dikalikan dengan bobot ini, bobot C2 yaitu 3. Kemudian sama juga seperti C3, C4, dan C5. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Nah, untuk matriks solusi ideal positif itu jika dia positif maka maksnya itu yaitu atribut keuntungan, sedangkan untuk nilai minusnya itu menggunakan atribut cost atau biaya. Sebaliknya untuk yang negatif itu maksnya pada atribut cost atau biaya, kemudian jika dia benefit maka nilai yang diambil yaitu nilai minnya. Pada tabel ini ada kriteria 1 sampai kriteria 5, kemudian ada positif dan negatif. Nah, pada kriteria 1 itu adalah atribut cost, kriteria kedua benefit, yang ketiga cost, yang keempat benefit, dan yang terakhir juga benefit. Nah, jadi di sini untuk yang positif kita ambil, untuk yang positif itu pada atribut biaya kita ambil nilai yang paling rendah. Di sini kita gunakan rumus min dan kita tarik dari, nah saya contohkan, kemudian kita tarik dari kolom ini sampai pada B33. Dia akan menghasilkan yang ini, nilai ini. Kemudian untuk C2 itu benefit dan matriksnya solusi ideal positif, kita ambil nilai yang terbesar. Nah, di sini gunakan rumus max, kemudian tarik dari nilai ini, posisi sel ini sampai yang ketiga ini, kemudian akan menghasilkan nilai yang max ini. Untuk yang kriteria ketiga juga sama seperti kriteria 1 dengan atribut cost. Di sini kita ambil nilai yang paling kecil. Kemudian yang benefit sama seperti C2, C4, dan C5. Di sini kita ambil nilai yang paling besar. Nah, berbeda dengan negatif. Nah, di sini jika kriteria itu atributnya cost atau biaya, maka yang diambil itu nilai yang max-nya. Kemudian yang di benefit itu yang diambilnya adalah nilai yang paling kecil. Selanjutnya, jika sudah tentukan matriks solusi ideal positif sama negatif, langkah selanjutnya kita lakukan
menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Pada tabel ini ada D plus sama D negatif. Di sini ada A1 sampai A3 alternatifnya. Nah, untuk perhitungan ini yang positif menggunakan rumus ini, kemudian untuk mencari jarak antara setiap alternatif itu yang negatif, kita gunakan rumus ini. Di sini saya coba hapus dan tuliskan ulang. Nah, jadi hasilnya seperti ini, sama seperti yang tadi. Kemudian untuk perhitungan yang A2 sama A3 sama juga seperti yang ini. Nah, untuk yang negatifnya itu menggunakan rumus ini. Di sini bisa dilihat rumusnya seperti ini. Saya coba hapuskan dan tulis ulang. Nah, jadi untuk yang negatifnya itu pertama kita pilih yang ternormalisasi terbawah dulu, kemudian dikurangi dengan nilai negatif dari matriks solusi ideal positif, ideal negatif. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Penggunaan rumus tadi sama untuk yang negatif untuk A1 dan A3. Dan langkah yang terakhir itu kita tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, untuk menentukan nilai preferensinya itu kita gunakan rumus ini, yaitu VI sama dengan DI negatif bagi dengan DI negatif tambah DI positif. Di sini rumusnya seperti ini. Saya coba hapus dulu. Oke, nah jadi nilainya seperti ini. Ini bisa kita tarik saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu perengkingan. Nah, jadi alternatif yang terbaik itu atau alternatif yang kita ambil itu adalah alternatif yang memiliki preferensi terbesar. Nah, jadi di sini alternatif A3 itu memiliki preferensi sebesar 1. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif 1 sama alternatif 2. Jadi otomatis yang diambil adalah alternatif yang A3 ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.